Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita di hari ini yaitu di dalam Ulangan 4 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu mendamai apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu." Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Musa tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel akan melewati sungai Yordan, Musa kembali mengingatkan bangsa Israel supaya mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, tidak menambah dan tidak mengurangi. Tetapi kebanyakan ketika kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh pribadi Yesus Kristus, ketika orang-orang di zaman-zaman Yesus melakukan tuntutan hukum Taurat, mereka menyalahi karena membuat suatu sistem yang seolah-olah itu adalah ketetapan, padahal itu adalah sesuatu hal yang bersifat tafsiran. Dan hal itu terlihat nyata ketika Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat, dan orang-orang Farisi sangat membenci Yesus karena melakukan hal-hal yang ajaib tersebut pada peristiwa Sabat. Padahal sebenarnya Sabat itu diperuntukkan untuk manusia, bukan manusia yang diperuntukkan untuk Sabat. Itulah jawaban Yesus perihal tentang Sabat. Sehingga ketika kita memiliki hari Sabat, itu harus kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Apakah salah jika kita memuliakan Tuhan ketika kita menolong orang lain pada peristiwa Sabat tersebut? Dan kini ketika kita merujuk dengan apa yang dikatakan oleh Musa dalam nats hari ini, janganlah engkau menambah dan menguranginya. Hal ini ketika kita spontan membaca, kita langsung teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes ketika ia selesai menuliskan kitab Wahyu. Barang siapa yang menambah dan barang siapa yang mengurangi, tentu dia akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa menyakitkan dalam hidupnya. Dan kita menyadari satu hal dalam realita kehidupan ini, kebanyakan orang ketika membahas tentang firman Tuhan, menambah-nambah apa sesuai dengan yang ia inginkan. Banyak sekali orang yang mengutip nas dari Alkitab, tetapi tidak berkenaan dengan konteks di mana ia sedang berbicara. Akibatnya terdapat doktrin-doktrin yang menekankan sesuatu hal yang tidak pada konkret persoalannya. Dan ini menjadi perpecahan. Itu mengapa Rasul Paulus berkata, kita harus mengejar karunia-karunia atau karismata dalam hal nubuatan. Mengapa demikian? Karena hal itulah yang sedang membangun jemaat. Mengapa kita harus mengejar itu? Karena kita harus tahu apa sebenarnya yang Tuhan inginkan, dan itu adalah benar. Bukan karena kita menambah, bukan atau karena kita mengurangi, sehingga apa yang Tuhan pesankan sampai dan mendarat kepada mereka-mereka yang Tuhan inginkan berkenan, dan Tuhan inginkan supaya mereka kembali. Dan kini saudaraku yang terkasih, banyak hal yang telah kita jalani dalam kehidupan ini, dan ketika kita sudah memasuki sesuatu yang baru, di sanalah kita bersinggungan dengan apa yang dikatakan oleh Musa pada hari ini. Banyak orang ketika sudah menghadapi zaman modern, malahan mereka yang tergerus oleh zaman itu sendiri. Dulu sebelum kita tidak menghadapi sesuatu hal yang maju, kita menjadi pribadi yang terus bisa bersabar dengan keadaan. Tetapi setelah kita bisa menerima segala sesuatu, dan itu menjadi luar biasa dan spektakuler, kita begitu mudah
secara instan melakukan segala sesuatunya. Tetapi ketika kita kehilangan sesuatu dan kita seolah-olah dikembalikan kepada yang pertama, kita menjadi pribadi yang sangat memberontak. Ada sesuatu hal yang kita tambah-tambah dan ada sesuatu hal yang kita kurangi. Kita menambah kebutuhan kita, keinginan kita dengan sesuatu hal yang bersifat duniawi. Tetapi kita lebih sering mengurangi hal-hal yang bersifat rohani. Kita tidak seperti yang pertama sekali ketika kita memiliki pengertian pemahaman tentang ketuhanan itu. Kita memegang itu sangat kuat ketika kita berada sebelum pada zaman ini. Tetapi ketika kita sudah berada pada zaman ini, kita ingin memudahkan sesuatu jika sesuatu itu sudah diberi kelonggaran sedikit. Satu hal, ketika kita beribadah, ketika masa pandemi, kita bisa beribadah dalam live streaming. Tetapi itu sering sekali dipakai manusia zaman sekarang ini, supaya mereka tidak pergi ke gereja. Mereka mengatasnamakan live streaming, padahal sebenarnya mereka sedang tidak beribadah. Dan inilah sesuatu hal yang sering sekali simpang siur dalam kehidupan ini. Pengertian-pengertian tentang suatu konteks dijawab oleh firman Tuhan, tetapi setelah konteks itu selesai, kita masih bertahan pada konteks itu dan tidak kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Datanglah kepada persekutuanmu, tetapi kita tidak datang kepada persekutuan ini. Chaos yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel adalah ketika keberpihakan mereka dengan kepemilikan mereka tentang pengertiannya. Mereka lebih berpihak dengan apa yang mereka hadapi, itulah realitas. Sehingga ketika realitas itu mempengaruhi seseorang, maka apa yang ia pegang semakin menipis, semakin berkurang. Dan itu mengapa Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel. Generasi pertama Tuhan sudah tumpas. Generasi kedua Tuhan izinkan memasuki tanah Kanaan. Tetapi ini menjadi sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena ternyata ada gesekan yang terjadi di antara bangsa-bangsa Israel yang memasuki tanah Kanaan. Tantangan yang mereka hadapi adalah supaya mereka tidak sama dengan apa yang mereka hadapi di sana. Tetapi kenyataannya, lebih banyak mereka yang akhirnya jatuh dan sama, serupa dengan praktik-praktik kekafiran yang mereka hadapi di sana. Lihatlah saudaraku, kita menghadapi tantangan yang baru setiap hari. Kalau kita tidak memiliki pegangan yang benar, kita akan menjadi pribadi yang menambah dan pribadi yang mengurangi. Padahal Tuhan tidak berkata demikian, tetapi kita berkata hal yang seperti itu. Akhirnya kita memiliki iman yang begitu kabur. Kita memiliki iman dalam iman. Kita tidak memiliki iman di dalam Kristus. Pahamilah satu hal, betapa berbahayanya jika kita menambah dan mengurangi apa yang Tuhan katakan. Ingat, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan ditambah dan jangan dikurang. Jangan katakan bahwa ketika kita sudah menerima Kristus, maka otomatis kita menjadi pribadi yang kaya. Perlu ada usaha di sana. Dan itu mengapa kita memiliki salib pada pribadi kita, supaya kita tidak mempergunakan teori sukses, teologi sukses. Dengan tidak bekerja, kita mendapatkan keuntungan yang besar karena kita memiliki Tuhan yang maha baik. Tentu Tuhan itu maha baik, tetapi Tuhan menuntut kita untuk menjadi pribadi yang terus bekerja. Itulah ketetapannya. Kiranya Tuhan menyertai saudara dan memampukan kita mengerti untuk memahami apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu lewat firman-Mu. Peliharalah hidup kami Bapa, supaya kami menjadi pribadi yang terus melakukan kehendak Bapa, tidak menambah dan tidak mengurangi, supaya hormat dan pujian terus kami kumandangkan kepada Engkau yang menyatakan kemurahan-Mu kepada kami. Ampunkan dosa dan kekurangan kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.